ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki saat hening beberapa saat. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan dari Tuhan Yesus ada pada kami sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan. Kita bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersedia untuk menerima sabda firman-Mu. Siapkanlah hati kami ya Tuhan. Roh Kudus memimpin kami dan membimbing kami, sehingga kami memahami apa yang Engkau firmankan kepada kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Angkat hati 13 Mei 1, 2, 3. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan membaca bagian dari firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian kita baca. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya, apakah yang telah terjadi dengan Petrus? Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka, lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman ini berbicara tentang kehidupan kisah Herodes Agripa yang pertama. Sebagai catatan, saudara-saudara sekalian, Herodes Agripa I adalah cucu dari Herodes Agung. Wilayah kerajaannya Yudea dan Samaria sama luas dengan kerajaan Herodes Agung kakeknya. Pada masanya terjadi gelombang penganiayaan bagi jemaat Yerusalem. Ia yang membunuh Rasul Yakobus dan memenjarakan Rasul Petrus. Saudara-saudara yang terkasih, sama seperti Herodes yang lain, Herodes Agripa juga bermuka dua. Di satu pihak ia akrab dengan para penguasa di Roma.
Di lain pihak, ia juga menjilat, mencari muka terhadap bangsa Yahudi karena ia membutuhkan dukungan, simpati mereka. Di dalam pikirannya, mungkin lebih mudah menghadapi para murid jemaat di Yerusalem yang sederhana ketimbang menghadapi sentimen negatif dari pamannya Herodes Antipas. Sewaktu dia akan menghadapi guru mereka, yaitu Tuhan Yesus. Ternyata ia keliru, sebab baik isu maupun faktanya pada hakikatnya sama, bahwa lawan yang dihadapinya bukan orang-orang kampungan yang tak berdaya, melainkan Allah yang kuat kuasanya, sungguh tak terhingga. Selanjutnya di dalam pakaian kerajaan yang glamor diceritakan serta sorak-sorai kemunafikan khalayak ramai, di dalam telinganya tiba-tiba ia digotong secara mendadak dari tahtanya di Kaisaria karena sakit. Dan setelah menderita penyakit berat selama 5 hari, ia meninggal. Menurut fakta dia meninggal pada usia 54 tahun karena penyakit yang juga menamatkan riwayat kakeknya Herodes Agung. Saudara yang terkasih, pengajaran yang kita peroleh bahwa di sini jemaat berdoa dan Allah menjawab dengan menghukum atas kematian Agripa yang pertama. Dan ayat yang ke-24 disaksikan, maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Amin. Saudara yang terkasih, kita memasuki saat hening dan kita akan menghayati lagu pujian yang akan kita dengarkan bersama. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sampailah saatnya kita akan bersama-sama bersatu hati di dalam doa syukur, syafaat, dan akan dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Marilah kita menyatukan hati di dalam doa.
Bersyukur padamu ya Allah Bapa di surga, atas berkat, atas tuntunan dan sapaan firman sebagai bagian kehidupan orang-orang percaya. Kebutuhan bagi pemeliharaan, pertumbuhan kehidupan rohani kami. Ya Bapa, kami secara khusus melanjutkan permohonan kami dilandaskan dengan iman, kasih dan pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi bangsa dan negara. Adanya pandemi virus corona, di mana pemerintah pusat dan daerah telah melaksanakan kebijakan-kebijakan vaksinasi, pencegahan penularan dengan prosedur kesehatan, PPKM, dan sebagainya. Bahkan pemerintah juga sudah menyampaikan bantuan-bantuan bagi saudara-saudara kami yang terdampak. Ya Tuhan, kami memohon agar warga masyarakat bisa memahami, menerima dan menanggapi secara positif kebijakan-kebijakan tersebut. Bahkan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang belum menanggapinya dengan positif. Mereka masih bersikap apatis, menentang, menyebarkan pemahaman yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah tersebut. Kami memohon kepadamu ya Bapa, agar mereka disadarkan, sehingga kami semuanya bisa berperilaku positif. Kami segenap bangsa Indonesia akan mampu melewati masa krisis ini dengan baik, dengan selamat, menuju pemulihan di segala bidang. Ya Bapa kami di surga, kami juga berdoa secara khusus kehidupan bergereja, khususnya di GKJ Salatiga Timur, di mana kami berjemaat, di dalam rangka menghadirkan nilai kerajaan Allah di dalam kehidupan berjemaat. Misi gereja di dalam membangun keintiman relasi dengan Tuhan, kehangatan persaudaraan, dan kepedulian dengan sesama, kiranya benar-benar kami hayati dan kami laksanakan di dalam kehidupan kami keseharian. Kami berdoa bagi pelaksanaan ibadah pada saat pandemi ini ya Bapa, ibadah langsung dan streaming, kiranya Engkau berkati sehingga mampu memelihara kehidupan iman dan semangat kebersamaan jemaat gereja. Program lumbung gereja dan program-program diakonia untuk membantu bagi mereka yang membutuhkan, Engkau berkati dan Engkau limpahkan dengan kesadaran kami masing-masing. Kami berdoa bagi peran aktif bagi pelayan-pelayan gereja demi kelancaran pelayanan, majelis, pengurus di wilayah, dan komisi-komisi. Kami berdoa dukungan jemaat, staf pekarya kantor gereja, semua saling mendukung untuk perkembangan di gereja kami. Bapa yang di surga, kami berdoa berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami sekalian, sehingga kami dapat mendukung di dalam daya, dana, dan doa, dan kami terpanggil untuk berperan aktif di dalam pelayanan di gereja kami. Peran aktif Gereja Kristen Jawa Salatiga Timur di dalam mendukung peran badan kerjasama gereja di Salatiga, bahkan peran GKJ Salatiga Timur di dalam kehidupan masyarakat, baik secara pribadi maupun komunitas, kiranya Engkau berkati. Kemudian kami juga bergumul dan berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini menderita sakit, keterbatasan fisik. Ya Bapa, Engkau hadir dan Engkau menolong mereka, sehingga berkat-Mu melimpah, pertolongan-Mu hadir, dan mereka akan menyaksikan kuasa daripada Allah. Kami berdoa
bagi anak-anak pemberian-Mu di dalam mereka menempuh pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Engkau berikan mereka kemampuan dan berkat di dalam memperjuangkan pendidikan mereka. Pergumulan kaum muda di dalam pekerjaannya atau di dalam mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, semangat juang di dalam mempersiapkan masa depan dan mengupayakan masa depan yang lebih baik. Engkau berikan semangat, Engkau berikan kemampuan, dan Engkau berikan peluang-peluang yang baik kepada anak-anak-Mu. Bapa, kami juga berdoa bagi Adi Yuswo dengan berbagai pergumulan, kelemahan fisik, kemudian keterbatasan fisik mereka, komunitas mereka yang terbatas. Engkau berikan mereka penghiburan dan kekuatan di dalam menghadapi segala situasi. Terakhir kami berdoa bagi kehidupan keluarga Kristen yang telah Engkau persatukan di dalam kasih Tuhan. Dalam mereka mencukupi kebutuhan di dalam kehidupannya, relasi di antara mereka. Kami memohon ya Tuhan, di dalam segala keadaan, wujud cinta kasih yang dari Tuhan benar-benar hadir di dalam kehidupan keluarga-keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami hantarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan yang demikian. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.